Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fajar Setiawan dari Fakultas Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertempuran Kandak. Dengan ini saya membuat tugas terkait pertempuran Kandak, yang juga dikenal sebagai pertempuran Al-Ahzab. Pertempuran atau pengepungan Madinah terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah, pada tahun 627 Masehi. Pertempuran dan pengepungan Madinah ini dipelopori oleh pasukan gabungan Al-Ahzab, konfederasi antara kaum kafir Quraisy, Makkah, suku-suku Arab lain, sekutu Quraisy dan Yahudi. Pengepungan tersebut dimulai pada 31 Maret 627 dan berakhir setelah 27 hari. Pertempuran ini dinamai pertempuran Kandak karena parit yang digali oleh umat Islam dalam persiapan untuk pertempuran. Kalimat Kandak adalah bentuk bahasa Arab dari bahasa Persia atau Kandak, yang berarti itu yang telah digali. Pertempuran juga disebut sebagai pertempuran Ahzab. Al-Quran menggunakan istilah sekutu dalam surat Al-Ahzab, Quran 33 ayat 9-32, untuk menunjukkan konfederasi Arab pagan dan Arab Yahudi terhadap Islam. Sebab dari pertempuran tersebut yaitu Yahudi dari Bani Nadir yang bertetangga dengan Muslimin di Madinah merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad, namun rencananya terbongkar dan diketahui Muslimin. Lalu mereka diusir dan ditempatkan di Khaibar, sebuah wilayah utara di luar kota Madinah. Hal itu membuat mereka kecewa dan marah. Mereka terdiri atas dua suku utama, yaitu Bani Nadir dan Bani Wa'il, yang pergi ke Mekah, dan Bani Khatafalan guna mengajak menyerang Muslimin bersama. Awal tahun 627, orang-orang Yahudi dari Bani Nadir bertemu dengan Quraisy Mekah Arab bersama dengan para pemimpin lainnya dari Khazabar, melakukan perjalanan untuk sumpah setia dengan setiawan di Mekah. Sebagian besar tentara konfederasi dikumpulkan oleh pagan Quraisy Makkah. Sebagai besar tentara konfederasi dikumpulkan oleh pagan Quraisy Makkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang menerjunkan 4.000 prajurit, 300 penunggang kuda, dan 1.000-1.500 orang pada unta. Bani Nadir mulai meriahkan pada perantau dari Najd. Mereka meminta Bani Khafalan dengan membayar setengah dari hasil panen mereka. Rombongan kedua terbesar ini menambahkan kekuatan sekitar 2.000 sampai 300 laki-laki berkuda yang dipimpin oleh Uyainah bin Hishan al-Fazari. Bani Asad juga setuju untuk bergabung dengan mereka yang dipimpin oleh Taulid al-Hasadi dari Bani Sulaiman. Nadir dijamin 700 pria, meskipun akan jauh lebih besar, memiliki beberapa pemimpinnya tidak bersikap simpatik terhadap Islam. Pada Bani Amir yang memiliki perjanjian dengan Muhammad menolak untuk bergabung. Suku-suku lain termasuk Bani Murrah dengan 400 orang dipimpin oleh Hars bin Atif Murri, dan Bani Suja dengan 700 laki-laki dipimpin oleh Syufan bin Adsham. Secara total, kekuatan tentara konfederasi, meskipun tidak disepakati oleh ulama, diperkirakan sekitar 10.000 laki-laki dengan 600 kuda. Pada akhir Maret 627, tentara yang dipimpin oleh Abu Sufyan berbaris menuju Madinah. Pertempuran Kandak adalah pertempuran kecerdasan, di mana para ahli
taktik Muslim, salah satunya Salman Farisi, mengatasi lawan-lawan mereka, sementara jatuh korban sangatlah sedikit. Upaya konfederasi untuk mengalahkan kaum Muslim gagal dan kekuatan Islam menjadi berpengaruh di wilayah tersebut. Akibatnya tentara Muslim mengepung sekitar Bani Quraisyah yang mengarah ke penyerahan tanpa syarat mereka. Kekalahan itu menyebabkan Mekah kehilangan salah satu sumber perdagangan mereka, dan sebagian besar adalah kehormatan dari harga dari Mekah atau Yahudi. Untuk melindungi Madinah dari serangan gabungan, maka dibuatlah parit sebagai strategi berperang untuk menghindari serbuan langsung dari pasukan gabungan Quraisy dan Bani Nadir. Strategi pembuatan parit setelah daerah yang tidak terlindungi oleh pegunungan sebagai tempat perlindungan adalah strategi Rasulullah bernama Salman Farisi yang berasal dari Persia, sehingga perang ini disebut dengan pertempuran parit atau kandak. Sejatinya strategi ini berasal dari Persia yang dilakukan apabila mereka terkepung oleh keberadaan pasukan berkuda. Lalu digailah parit di bagian utara Madinah selama 9 hari. Setiap 10 orang menggali sejauh 40 hasta. Syal bin Sa'ad, dia berkata, kami bersama Rasulullah di dalam parit, sementara orang-orang sedang giat menggalinya. Kami mengusung tanah di pundak kami. Nabi berkata, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Ampunilah dosa orang-orang Muhajirin dan Asyar. Abu Talah berkata, kami mengadukan rasa lapar kepada Rasulullah, lalu kami mengganjal perut kami dengan batu. Beliau juga mengganjal perut dengan 2 buah batu. Al-Bara bin Malik berkata, saat menggali parit di beberapa tempat kami terhalang oleh tanah yang sangat keras dan tidak bisa digali dengan cangkul. Kami melaporkan hal ini kepada Nabi. Lalu Nabi datang mengambil cangkul dan berkata, Bismillah. Kemudian menghantam tanah yang keras itu dengan sekali hantaman. Beliau bersabda, Allah Maha Besar, aku diberi tanah Persia. Demi Allah, saat ini pun aku bisa melihat istana Madain yang bercat putih. Kemudian ia menghantam untuk ketiga kalinya dan berkata, Bismillah. Maka hancurlah tanah yang masih tersisa. Kemudian ia berkata, Allah Maha Besar, aku diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah dan tempatku ini, aku bisa melihat pintu-pintu gerbang San'a. Pasukan gabungan datang dengan kekuatan 10.000 pasukan yang siap berperang. Pasukan gabungan membuat kemah di bagian utara barat Madinah. Karena di tempat itu adalah tempat yang paling tepat untuk markas perang. Pada pertempuran Kandak terjadi pengkhianatan dari kaum Yahudi bin Quraisyah atas kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya untuk mempertahankan kota Madinah. Tetapi Bani Quraisyah mengkhianati perjanjian tersebut. Dalam satu momen pertempuran terdapat kelompok orang di antara pasukan Quraisy seperti Amr bin Abdi Wud, Akhir bin Abu Jahal, Dira'an bin Khattab dan lain mendapatkan lubang parit yang lebih sempit. Kemudian hingga akhirnya diketahui pasukan gabungan yang dipimpin Abu Sufyan kembali ke rumah mereka di Mekah dengan kegagalan menaklukkan kota Madinah. Setelah peperangan itu, Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju kediaman Bani Quraisyah untuk mengadili mereka. Mungkin sekian dari saya.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.